Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ini ada speaker aktif, mereknya Yamada, dan kendalanya tidak ada suara ya. Padahal ini hidup normal seperti ini ya. Dimana screen displaynya nyala normal, dan coba saya pindahkan ke mode radio ataupun bluetooth, tidak ada suara. Nah seperti ini, volume sudah saya polkan, tidak ada suara ya. Speaker aktif yang ada berukuran sangat besar ini ya, sekitar 15 in. Oke, nanti kita bongkar sama-sama dan kita cari tahu apa penyebabnya. Yuk lanjut. Inilah teman-teman semua, sudah saya buka mesin speaker aktifnya seperti ini. Di dalamnya ada sebuah blok juga, mesin juga itu untuk mic ya. Ini transmitternya di sini untuk mic wireless maksudnya ya. Dan nanti kita akan lepaskan dulu nih semua dan kita buka dulu. Setelah itu kita periksa tegangannya ya. Saya buka dulu. Nah ini dia ya, seperti ini, dan langsung kita akan periksa tegangan 7,5 volt. Kita nyalakan dulu ya. Nah itu sudah nyala. Nah ini untuk radio sudah saya nyalakan, tapi memang ya volume sudah besar, volume treble bass sudah full ya, tapi suaranya tidak ada. Lanjut kita cek tegangan. Yang pertama dari, nah ini ya, dia pakai baterai 7,4 volt, baterai isi ulang. Saya letakkan di sini dulu. Untuk pengukurannya, pengecekan tegangan seperti biasa, kita cek dari sumbernya, yaitu dari baterai ya. Baterai 7,4 volt. Groundnya saya taruh di sini, dan ini dia. Untuk
Nah itu dia 7,4 volt ya. Ini baterai masih full. Lanjut dia ke sebuah, ada di dalam sini ada sebuah restan. Saya cek dulu. Arahnya kemana ini? Saya cari jalurnya ya, jalur tegangan 7,4 volt yang ke ini, ke IC. IC-nya ada 2 buah di sini. Dia pakai HT8693. Saya cek tegangan yang masuk ke IC final ya, IC suara. Nah, ternyata itu ya. Dia ada 7, sekian. Lanjut ke IC yang kedua. Nah, ada juga 7, sekian. Artinya tegangan DC dari baterai ini langsung masuk kemari ya. Tapi tidak menghasilkan suara. Hanya sekilas ada suara tek 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 tek, kecil, sangat kecil sekali. Dan mungkin tidak terdengar oleh kamera kita ini ya. Jadi dia tuh pakai IC HT8693. Nah, itu IC-nya. Saya cek di sini untuk tegangan 7, sekian volt. Itu dia. 7,3 volt. Dan yang kedua juga ada di sini. 7,3 volt. Artinya semua tegangan ini masuk. Dan yang arah ke preamp kemarin ke tune control segala macam ini, karena kita lihat di sini juga nyala normal, jadi saya tidak curiga ke situ. Jadi saya curiga langsung ke IC suara yang 2 buah ini, dan kita akan gantikan IC itu ya. IC-nya nah seperti ini ya, ada 2 buah saya sediakan. Mana nih? Nah, ini dia. Akan kita ganti dengan yang baru. Tapi sebelum ganti yang baru, kita akan lepasin dulu kapasitor elko yang 3 buah ini, dan ini soket speaker dan soket-soket yang lain, supaya nanti jangan meleleh ketika ini IC saya panasi dengan menggunakan blower ya. Saya lepasi aja semua dulu soket-soketnya, nanti kita pasangi kembali. Dan untuk baterainya juga kita lepas. Ini sudah dilem ya, saya nggak tahu siapa yang ngelem, apakah dari pabriknya. Saya kira dari pabriknya nggak mungkin dilem begini. Iya, kita sudah lepasin itu kabel baterai, karena kita mau membuka IC suara ya. Dan soket-soketnya ini mesti kita lepasin semuanya, supaya untuk mempermudah pergantian IC. Nah, sudah saya lepas semua. Kita lepas saja semua dulu. Ini yang satu lagi susah. Oke lah, gini aja lah. Saya akan panasi blowernya dulu. Jadi menunggu panas, saya buka ini elko-elkonya dengan menggunakan solder biasa. Soketnya kita lepasi.
Nanti kalau udah selesai kita pasang kembali. Ini menjagakan supaya jangan meleleh ya. Tinggal kapasitor elko 10 volt 1000 UF. Ada juga 16 volt 470. Dan yang satu lagi 16 volt ya, 470. Nah, soket dan kapasitor sudah saya lepas semua. Tinggal kita buka IC ya. Ingat ini IC ada kepalanya ya, jangan sampai nanti terbalik untuk pemasangan. Saya akan coba panasi pelan-pelan dan saya angkat IC-nya. Anginnya terlalu gede, kita kurangin aja ya, supaya komponen yang lain jangan juga ikut terbang. Nah, satu sudah terangkat ya. Nih. Kita buka satunya lagi. Nah, dua-dua sudah saya lepas ya. Sekarang tinggal kita ratain dulu timahnya, lalu kita pasang IC yang baru.
Nah, setelah rata, kita timpa dulu pin kaki IC-nya pakai timah supaya nanti kaki-kaki IC-nya lengket dengan sempurna ya. Nah, udah seperti itu. Saya akan kasih cairan plug. Nah, ini ya, seperti ini cairan plugnya. Ini untuk mempermudah pemasangan IC ya. Ini agak susah meletakkannya. Ntar dulu. Nah, ini aja lah. Seperti ini. Kalau susah, kita bantu dengan solder. Nah, kita ratakan dengan solder. Nah, oke, lanjut ke pemasangan IC yang baru. Satu-satu dulu ya. Ingat, semua IC itu ada kepalanya ya. Jangan sampai terbalik. Sini tadi ada timah yang sedikit menonjol ke atas, jadi agak mengganjal. Nah, setelah itu kita paskan dulu. Oke, lanjut kita panasi. Supaya jangan bergeser juga, kita solder dulu dengan menggunakan solder biasa, salah satu kakinya ya. Maaf teman-teman kalau tidak kelihatan ya, agak sedikit jauh. Nah, setelah itu kita akan panasi. Lanjut kita pasang yang satu lagi.
sudah saya pasang dan kita pastikan kaki-kakinya itu harus lengket ya. Bisa diulangi dengan menggunakan solder biasa. Oke, sudah selesai ya. Dan kita cuci dulu supaya bersih. Sudah, sambil menunggu kering, kita akan pasang kapasitor elko nya dan soket-soketnya ya. Ini ya, sudah saya pasang baru tuh. Nah, untuk pemasangan soket, kapasitor, dan yang lain tadi saya tidak perlihatkan. Untuk ini ya, untuk menyingkat waktu supaya durasi video ini jangan panjang-panjang ya. Ini aja sudah panjang ya, apalagi kalau kita perlihatkan secara full ya, dari bongkar segala macam itu ya sayang aja nanti terlalu panjang videonya ya. Jadi udah siap saya pasangin semua ya, dan lanjut kita coba dulu ya. Saya kasih besar dulu volumenya. Mic volume echo nggak ada bass treble ya, tadi saya salah sebut, dan dia hanya menggunakan equalizer. Oke, yuk kita coba dulu ya. Sudah nyala tapi belum kedengaran suaranya. Kita coba ganti dulu modenya. Nah, itu sudah kelihatan ya, bunyi tut. Dan kita masuk ke radio. Ya, ternyata suaranya begitu kencang ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, saya tidak akan mengetes speaker aktif ini dengan musik, karena nanti untuk menghindari copyright ya. Jadi nanti supaya video saya jangan bisu ya. Nanti kalau terkena copyright bisa ini sayang videonya. Jadi saya ngetes pakai itu aja tuh. Nah, suara radio itu pun hanya suara angin ya. Jadi nanti ada teman-teman, kok nggak dites pakai musik? Iya, karena kalau di YouTube ini ya nggak boleh sih kalau kita tes pakai musik yang sudah punya hak cipta. Jadi kita nanti kena hak cipta. Nah, video kita bisa disanksi. Oke, saya akan lanjut, kita pasang ke sana. Yuk. Dan mungkin sampai di sini aja lah ya. Kalau untuk masang ke situ gampang lah, semua teman-teman bisa ya. Jadi itu aja lah intinya yang saya kerjakan ini pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua.
Bila kurang paham silakan komen, ada di kolom komen ya. Saya tidak melayani via WA ya, karena terlalu banyak nanti yang komunikasi melalui WA. Jadi saya kasihan juga nanti nggak saya jawab ya, terlalu banyak. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan like, komen. Dan untuk mendapatkan info-info menarik dari video Kyoko Service. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.